Apa sih sebenarnya stunting itu? Kenapa pemerintah ini menggembar-gemborkan program untuk mencegah stunting? Seberapa pentingnya sih kita mengetahui tentang stunting dan mengapa stunting itu harus dicegah? Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal stunting, gitu ya. Apa sih sebenarnya stunting itu dan kenapa kok banyak banget digembor-gemborin soal stunting? Emangnya seperti itu? Oke, jadi stunting ini intinya adalah kondisi di mana seorang anak ini mengalami pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usianya. Gitu. Jadi, kalau kita memperhatikan tumbuh kembang anak gitu ya, pertumbuhan anak itu jangan cuman konsen di berat badannya aja. Tapi sebenarnya kita juga harus mengukur tingginya. Kadang kita juga lupa ya mengukur tinggi, lingkar kepala, padahal sebenarnya itu sama pentingnya dengan berat badan. Gitu. Jadi buat ibu-ibu yang belum download aplikasi Primaku atau belum punya buku KMS, Kartu Menuju Sehat, yang ada grafik-grafiknya itu, silahkan segera download dan silahkan segera memiliki. Karena itu adalah salah satu alat untuk kita bisa mengetahui apakah pertumbuhan anak kita ini sesuai dengan usianya atau tidak. Nah, untuk kasus stunting, biasanya tinggi badan anak ini tidak sama atau lebih pendek gitu ya dibandingkan dengan anak-anak seusianya gitu. Jadi kalau misalnya sama-sama usia anak 2 tahun kita jejerin gitu, anak yang mengalami stunting ini akan lebih pendek. Nah, kadang-kadang kita gitu ya ketika melihat anak kita mungkin lebih pendek atau lebih mungil, itu kadang-kadang kita yang itu mah genetik gitu ya, orang tuanya kan juga pendek. Ya, memang tidak semua anak yang pendek itu stunting. Tetapi anak yang stunting itu pasti lebih pendek. Ya, jadi bisa dipahami ya, tidak semua anak yang pendek itu stunting. Tetapi kalau anak stunting itu dia pasti lebih pendek dibandingkan usianya. Jadi kalau anak kita ini kira-kira lebih pendek dibandingkan teman-teman seusianya, kita curiga dulu nih, anakku stunting nggak ya? Jadi kita periksakan. Syukur-syukur pas nanti diperiksakan ternyata anak kita normal, cuman mungkin genetiknya aja memang tidak tinggi. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita udah periksakan ketahuan, nah bisa kita atasi dari awal gitu. Jadi jangan dicuekin, jangan Ya kan aku juga pendek, ini juga pendek, nggak mungkin dong anaknya tinggi gitu. Jadi jangan seperti itu. Kita harus selalu waspada ya ibu-ibu kalau urusan tumbuh kembang anak kita. Lantas, apa sih penyebabnya stunting itu? Yang pertama adalah kurangnya nutrisi saat ibu hamil. Jadi ibu-ibu, saat kita hamil itu penting sekali kita memenuhi gizi dan nutrisi. Makanya ketika kita tidak bisa memenuhi gizi dan nutrisi dari makanan, dokter atau bidan biasanya akan kasih suplemen supaya nutrisi kita itu terpenuhi gitu ya. Ibu-ibu kalau misalnya pengen rekomendasi suplemen kehamilan, kalian bisa cek di kolom deskripsi, nanti aku tulis di situ ya. Nah, ketika saat hamil ini ibunya kekurangan nutrisi, maka ada resiko anaknya nanti misalnya nih IUGR atau tumbuhnya di dalam perut tidak sesuai, atau bisa juga BBLR, lahirnya kecil, atau anaknya nanti resiko stunting gitu. Jadi ibu-ibu tahu kan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan gitu. Jadi 1000 hari pertama kehidupan anak itu termasuk di dalam kandungan. Nah, kalau di dalam kandungan nutrisinya kurang, maka nanti ketika anaknya lahir dan gede itu dia resiko stunting. Makanya yang nonton ini dan lagi hamil, ayo sekarang makannya harus diperhatikan lagi kualitasnya, jangan cuma kuantitasnya aja. Yang kedua adalah ketika pemenuhan nutrisi dan gizi anak ini tidak terpenuhi gitu. Jadi salah satunya adalah kalau misalnya ibu tidak memberikan ASI eksklusif atau memberikan MPASI yang terlalu dini, atau kalau misalnya MPASI-nya itu kurang berkualitas. Nah, dulu pernah ada yang nanya, kenapa kok di negara-negara maju itu ASI eksklusifnya hanya sampai 4 bulan? Misalnya di Jepang gitu. Jadi di Jepang itu anak usia 5 bulan itu boleh diberi makan. Kenapa di Indonesia harus sampai 6 bulan? Salah satu pertimbangannya IDAI itu adalah karena angka stunting di Indonesia itu cukup tinggi. Dan kesadaran masyarakat untuk memberikan MPASI yang berkualitas belum terlalu tinggi. Jadi aku juga pernah tinggal di daerah ya ibu-ibu. Bahkan aku aslinya juga dari pelosok Jogja lantai 2 gitu ya. Jadi aku tahu gitu. Biasanya sehari-hari ibu-ibu tuh ngasih MPASI anaknya ya
nasi atau bubur gitu dicampur sayur terus dihalusin. Proteinnya mana? Lemaknya mana? Padahal kita tahu MPASI yang baik itu MPASI yang lengkap. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, lalu dikasih serat sebagai pengenalan. Nah, kalau cuman karbo dan sayur aja, mana gizinya? Kita butuh protein dan lemak untuk pertumbuhan. Mana kalsiumnya? Apalagi kalau misalnya cuma dikasih pura buah aja, disuapin pisang aja, nutrisinya mana gitu. At least kalau anak dapat ASI sampai usia 6 bulan, ASI kan secara penelitian masih bisa mencukupi nutrisi bayi sampai 6 bulan. Maka bayi ini akan tercukupi nutrisinya gitu. Dan memang penelitian menunjukkan bahwa kalau bayi-bayi yang mendapatkan ASI selama minimal 6 bulan itu resiko alerginya juga lebih rendah. Jadi tolong ya, tolong jangan terlalu buru-buru memberikan MPASI. Kalau anak beratnya bagus gitu ya, tumbuh kembangnya bagus gitu, bisa ditahan dulu pemberian MPASI-nya sampai 6 bulan. Dan kalau udah gatel banget pengen nyuapin anaknya sebelum usia 6 bulan, silahkan konsultasi dengan dokter anak. Dan pastikan kita kasih MPASI kita itu yang berkualitas, yang gizinya bisa mencukupi kebutuhan anak. Kalau anak nutrisinya kurang, ya itu tadi, dia bisa jadi stunting. Yang selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan tentang pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi gitu. Jadi memang kadang-kadang ibu-ibu itu kurang paham kenapa sih kita harus makan makanan bernutrisi, kenapa sih ketika hamil kita harus dikasih suplemen, kenapa sih MPASI-nya harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan serat gitu ya. Jadi biasanya ya udah makan aja supaya nggak lapar gitu. Jadi makan supaya kenyang, bukan makan untuk memenuhi nutrisi. Jadi sangat penting sekali kita itu untuk mengetahui betapa makanan yang kita makan itu nggak cuman bikin kita kenyang, tetapi juga bikin kita hidup, memenuhi kebutuhan nutrisi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ayo ibu-ibu kita belajar memenuhi nutrisi dan gizi kita sejak dalam kehamilan, persalinan, menyusui, hingga nanti ketika kita ngasih makan untuk anak kita. Yang selanjutnya adalah karena kurangnya akses ke pelayanan kesehatan. Kalau yang di daerah Jawa gitu ya, mungkin kurang relate ya dengan ini gitu, karena kayak setiap berapa meter mungkin ada dokter, setiap berapa meter mungkin ada puskesmas, ada klinik gitu. Tetapi untuk ibu-ibu atau teman-teman kita yang ada di luar Jawa, itu memang fasilitas kesehatan masih belum cukup banyak gitu. Dulu aku pernah tinggal di NTT, dan ya di sana memang cukup susah gitu untuk mencari dokter spesialis gitu. Jadi memang bagi ibu-ibu yang mungkin tinggal di daerah, karena akses ke pelayanan kesehatan ini juga kurang, jadi mau meriksain anaknya itu juga susah. Mau posyandu mungkin susah, mau beli suplemen susah gitu. Tapi harapanku, kalau kalian bisa nonton videoku di YouTube ini, kalian juga pasti bisa download aplikasi Primaku. Ini aplikasi yang bisa kalian melihat tumbuh kembang anak kalian ini sudah sesuai dengan usia anak kalian atau belum. Jadi silahkan download aplikasi Primaku ya. Dan ini memang valid banget, no hoax-hoax, karena ini memang dari IDAI, seperti itu. Kemudian penyebab yang lainnya adalah karena kurangnya akses ke air bersih, sanitasi yang kurang, akses ke makanan bergizi yang mungkin mahal gitu. Padahal sebenarnya ada loh ibu-ibu makanan bergizi yang tidak mahal gitu. Jadi misalnya nih kita kasih MPASI anak kita, ya nggak usah beli salmon kalau merasa salmon itu mahal. Kita kasih aja ikan-ikan yang lokalan Indonesia yang masih segar, itu juga nutrisi dan gizinya itu juga bagus gitu. Jadi jangan selalu kita harus daging sapi, misalnya harus salmon gitu. Kita bisa cari sumber protein lain yang lebih terjangkau, dan yang lokal-lokal itu biasanya lebih terjangkau dan lebih segar gitu. Lalu apa aja sih ciri-ciri anak stunting selain tingginya yang kurang dari usia anak kebanyakan? Jadi stunting ini sebenarnya tidak cuman berpengaruh terhadap pertumbuhan anak ya. Jadi dia itu juga berpengaruh terhadap perkembangan otak. Jadi anak-anak yang stunting ini memang mohon maaf, biasanya daya ingat dan daya tangkapnya itu juga kurang gitu. Jadi memang stunting atau kekurangan gizi ini juga akan berpengaruh ke perkembangan otaknya. Jadi anak yang stunting itu daya ingat dan daya serap atau daya pemahamannya kurang. Selain itu juga pertumbuhan giginya bisa terlambat, pertumbuhannya melambat, wajahnya tampak lebih muda dari anak seusianya. Biasanya anaknya jadi lebih pendiam, tidak sering melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Berat badan anak tidak naik, bahkan malah cenderung
turun. Kemudian untuk anak wanita bisa telat mengalami menstruasi atau menarche. Jadi menstruasi yang pertama ini biasanya juga terlambat untuk mereka yang stunting, dan biasanya anak juga lebih rentan untuk mengalami penyakit-penyakit gitu. Jadi mudah terkena infeksi, mudah sakit gitulah ya kalau misalnya untuk anak yang stunting. Nah ibu-ibu, jadi sebenarnya stunting ini kalau kita lihat itu tidak cuma ngaruh ke pertumbuhan anak ya, nggak cuma ngaruh ke tinggi anak atau ke berat anak, tetapi dia juga ngaruh ke perkembangan anak. Jadi menurut penelitian, anak-anak yang stunting ini ketika dia dewasa juga produktivitasnya kurang gitu, kemampuan dia belajar kurang, kemampuan dia bersosialisasi kurang gitu. Kemudian karena memang daya tahan tubuhnya dia lemah gitu, jadi akhirnya dia juga jadi mudah sakit, dan ini tentu juga akan berpengaruh dalam segala aspek. Anak yang mudah sakit tentu dia ketika belajar juga tidak akan maksimal, ketika dia bermain juga tidak akan maksimal gitu. Nah, karena memang dampaknya sangat besar, bahkan ngaruh ke kecerdasan anak, makanya pemerintah ini benar-benar getol untuk mengurangi angka stunting di Indonesia, karena memang angka stunting di Indonesia ini cukup tinggi gitu. Nah, kita sebagai ibu-ibu tentu bisa banget ya untuk mensukseskan program pemerintah ini dengan tadi memperhatikan gizi sejak dari hamil sampai nanti ketika kita menyusui juga kita harus mencukupi nutrisi kita ya, dan nanti ketika kita memberikan MPASI. Jangan lupa juga rajin pantau tumbuh kembang anaknya melalui aplikasi Primaku, atau bisa juga dengan buku Pink atau buku KMS. Nah, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga anak kita selalu sehat ya ibu-ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Bye!